Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ari Rahan Arfiansyah dan kita kembali lagi di podcast Sehat You bersama Green Care. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Kang Ogi. Atas nama siapa Kang Ogi itu panjangnya? Ogi Rianto. Kang Ogi Rianto. Beliau adalah salah satu tim IGD ya di salah satu rumah sakit di Bandung. Nah, IGD instalasi gawat darurat ya. Yeah. Kenapa sih ngomongin darurat? Karena kita akan membahas suatu hal yang sangat darurat, yaitu bagaimana cara menangani pasien bagaimana cara menangani kondisi darurat di rumah ya? Ya, oh, di rumah. Gitu Sobat GC. Nah, makanya tonton sampai habis karena ini sangat darurat. Gitu. Oke, lanjut aja ke intro. Oke, Kang Ogi, bilangnya Bapak aja tuh ya biar lebih formal ya. Kang aja deh. Kang aja ya biar bisi kolot teh. Oke. Kang Ogi Rianto atau Pak Perawat ya. Iya. Kang Ogi. Berarti udah berapa lama nih Kang Ogi itu di ranah unit gawat darurat ini? Saya itu mulai ditempatkan di IGD itu sejak 2009 ya? Dan sampai sekarang alhamdulillah masih diamanahkan. Alhamdulillah. Biasanya hal-hal apa aja yang dilakukan di instalasi gawat darurat sih? Karena kan kalau saya pribadi datang ke IGD gitu ya, kalau lagi sakit ya udah bangun-bangun udah ya udah pakai apa? Infus atau alat atau apa gitu kan. Biasanya apa aja prosedurnya gitu kan? Kalau di IGD itu yang pertama itu adalah triase. Ada pemilahan mana yang gawat darurat, mana yang gawat tapi tidak darurat, gitu. Atau yang tidak darurat tapi gawat gitu. Jadi bahkan ada yang tidak darurat, tidak gawat gitu. Jadi ada namanya triase. Kalau di rumah sakit udah pakai standar seperti itu. Semua itu berarti ya? Semua rumah sakit ada yang pakai Australian triage scale. Jadi ada skala-skala penilaiannya ini gawat atau tidak. Jadi bukan gawat darurat itu menurut pasien atau keluarga, tapi memang ada standar yang dari nakes yang memang itu sudah menjadi prosedur. Jadi misalnya dari 5 pasien ada yang ya ini datang barengan datang barengan mana yang duluan nih kan. Kalau orang antri kan biasanya yang duluan yang datang. Nah, kalau datang ke fasilitas kesehatan itu mana yang gawat darurat, mana yang tidak gitu. Jadi nanti kasih skala dulu sama petugas triasenya. Oh, jadi gawat darurat tuh sebenarnya diambil dari si skala itu ya, nama skalanya gawat dan darurat. Ya, oke. Dan itu yang tahu biasanya yang nakes. Makanya kadang-kadang sering terjadi apa gitu ya, karena orang ngantri tiba-tiba ini nyeromot. Enggak, nanti yang memutuskan itu adalah petugas triasenya seperti itu. Nah, nanti begitu memang ada kegawatan yang harus segera, kan yang misalnya nih datang 3 pasien nih, yang satu panas 3 hari panas batuk pilek gitu, yang satu nyeri perut, yang satu ada asma sesak berat, atau ada yang lagi nyeri dada hebat karena serangan jantung, mana duluan kan gitu. Berarti dulu kan yang tadi yang serangan jantung atau yang asma itu akan segera penanganan. Nah, itu nanti langsung oleh petugas UGD-nya gitu, atau IGD-nya nanti yang tindak lanjut. Jadi triase itu sebagai pintu masuk, yang kemana dulu yang ngarahin gitu. Bedanya UGD sama IGD apa sih? Sama aja? Yang benar IGD ya, yang benar ya. UGD itu kan kepanjangan dari unit gawat darurat ya. Kalau IGD instalasi gawat darurat. Jadi memang kalau di rumah sakit itu sudah masuknya ke instalasi gitu, bukan unit lagi gitu. Kalau unit mungkin skalanya lebih kecil. Kalau di rumah sakit kan punya instalasi tersendiri, lebih tinggi dari unit gitu. Berarti kalau yang saya analogikan sih unit itu bagaikan sebuah klinik punya ambulan, ya udah itu unit. Nah, gitu ya. Unit bisa. Oke, kan tadi bahasanya bagaimana menangani kondisi darurat di rumah. Kebetulan Sobat GC, Kang Ogi juga adalah seorang perawat home care. Edun kan? Jadi beliau itu biasa menangani kegiatan ya? Hal-hal yang darurat terjadi di rumah. Nah, kan kalau di rumah sakit itu kan udah terbayang ya. Penyakit-penyakitnya, apa yang dideritanya, dan sampai tindakan lah biasanya. Betul. Sampai tindakan. Kalau di rumah tuh biasanya hal-hal yang darurat tuh kayak gimana aja sih Kang?
Sebenarnya mau di rumah, mau di jalan, mau di kantor, ya prinsipnya sebenarnya yang disebut darurat itu ketika mengancam jiwa. Mengancam jiwa. Apa saja sih yang mengancam jiwa kan kita rumusnya seperti itu dulu globalnya. Jadi kalau kita sudah ada masalah di sirkulasi seperti ada jantung gitu ya, peredaran darah, sirkulasi itu diutamakan. Gitu ya. Misalnya, minimal itu ya. Ya, jadi ada rumusnya disebutnya CAB, Circulation Airway Breathing. Jadi circulation itu urusannya dengan henti jantung gitu ya. Airway itu dengan masalah jalan ada saluran napas dan breathing itu dengan pernapasannya. CPR itu ya. Ya, jadi prinsipnya itu dulu kalau ada terjadi urusan dengan CAB tadi ya, itu berarti sudah terjadi kegawat daruratan. Dan itu harus segera penanganan. Nah, itu adalah yang harus ditangani yang mana segera itu dilihat dari tadi CAB yang mengancam jiwa. Oh, berarti kalau dibikin guideline itu teh minimalnya orang harus diutamakan. Harus tahu, misalnya gini, di rumah ini tiba-tiba pingsan. Kita harus pastikan dulu ini pingsannya kenapa. Yang pertama harus benar-benar cek dulu nadinya gitu, ada nggak gitu. Apakah ini pingsan atau henti jantung gitu kan. Nanti kita urutannya seperti itu. Kalau dicek nadinya nggak ada, sirkulasi nggak ada, itu berarti kegawatan nih. Gitu. Tapi kalau dicek nadi ada, terus napas juga ada gitu, diketuk ini masih kicep, itu bukan masih ada gerak gitu ya? Ya itu bukan kegawatan, itu mungkin pingsan biasa. Itu mah bisa, nggak usah panik. Prinsipnya jangan panik lah. Prinsipnya jangan panik. Yang pertama harus tenang dulu, kemudian tadi periksa tanda-tanda vitalnya. Oke. Saya belum pernah pingsan soalnya. Jangan ya. Rasanya pingsan gimana? Oke. Salatri mungkin pernah ya. Kalau salatri ngadeg-deg ya bergetar gitu saya. Oke, Kang Ogi tadi gitu ya. Berarti untuk pingsan tuh dipastikan dulu nadinya. Nah, kebayangkan maksudnya teh kalau saya ya karena belum pernah pingsan gitu ya, belum pernah dicabak-cabak biar bisa ketahuan apakah saya tidak baik-baik saja gitu kan. Otomatis kan dari pingsan aja detil. Nah, aku yakin pasti Kang Yogi tahu, Kang Ogi ya. Aku yakin pasti Kang Ogi tahu sih berbagai macam hal selain pingsan nih. Pasti gawat darurat itu kan gak cuma pingsan mungkin, karena pingsan sendiri buat saya pribadi sih kan jarang ya orang pingsan gitu ya. Ada apa aja sih selain pingsan, Kang Ogi? Jadi untuk kasus-kasus yang sering terjadi di rumah ya, ini kan karena ini yang banyak yang masyarakat umum ya. Kalau kita di UGD udah tahu lah, bahkan mana pingsan mana enggak kita udah tahu gitu. Bahkan kalau sudah lama di UGD itu, jadi baru turun dari mobil aja udah tahu, oh ini sakit jantung, ini asma, ini nyeri perut, udah kelihatan. Biasanya gitu, walaupun nanti tinggal dipastikan itu kan karena sudah lama gitu ya, kalau udah sering melihat. Tapi kalau di rumah memang kebanyakan itu yang sering terjadi. Bentar Kang Ogi, sebelum ke rumah nih, masih menjadi penasaran kalau di GD itu bisa taunya tuh dari apa salah satu tanda-tandanya nih? Dari turun mobil nih, cara jalan aja. Jalan. Udah kelihatan. Dari ini aja, kalau misalnya sakit jantung jalannya gimana? Salah satunya gini. Pasti pegang dada ya? Gitu. Jadi agak kayak orang ketindihan tuh kayak gimana sih rasanya? Orang ketindihan tuh kan engap gitu ya. Ini gresek-gresek ya. Engap terus nyeri gitu kan ya. Jadi tepu gue dada kayak terasa terbakar gitu. Jadi kelihatan kan kalau orang ketindihan tuh kan gelisahnya kayak gimana kelihatan kan? Kan tadi jantung nih. Terus ada apa lagi tadi selain jantung? Asma. Asma kan dari jauh kelihatan. Gitu. Selain asma, sakit perut gimana? Oh iya. Baik to gestur ya Sobat Gece ya. Iya, makanya kita bukan dukun-dukunan, kadang-kadang kita sering aja gitu lihat itu. Karena itu refleks ya sebenarnya. Refleks itu mah ekspresi gestur. Gestur seorang yang lagi sakit tuh kelihatan. Kalau orang meriang gimana? Lagi demam. Iya kan kita otomatis kan. Benar juga. Gitu. Iya, gestur refleks ya. Oke, kemudian rumah sakit mah udah kebayang karena ada momen di mana turun dari ambulan dulu. Iya, udah Kalau di terlihat. rumah gimana nih Kak? Kalau di rumah?
Kalau di rumah itu yang sering terjadi ya, yang sering terjadi ini yang kegawatan. Pertama tentunya masalah jantung, nyeri dada tuh tadi. Itu nyeri dada hebat, keringet dingin itu sering terjadi. Kemudian pingsan gitu ya. Kemudian ada sesak berat tadi asma gitu ya. Atau ada nih yang anak-anak nih sering tersedak atau kejang. Namanya febris kompulsif gitu. Jadi kejang demam, jadi kejang yang diakibatkan oleh suhu tubuh yang terlalu tinggi, biasanya di atas 40. Beda sama step nggak atau ya itu stepnya bahasa awamnya. Step ya. Karena ya, setahu saya itu step. Ya, nah kalau bahasa medisnya febris kompulsif. Jadi demam yang diakibatkan akibat suhu tubuh yang terlalu tinggi, biasanya di atas 40, dan itu sering terjadi pada anak-anak. Bayi ya. Dan seringnya balita lah. Balita. Kalau udah di atas 5 tahun masih ada kejang demam, memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Tapi biasanya sering kalau dari beberapa literatur tuh memang kejang demam itu bisa sampai usia 5 tahun. Maksimal. Gitu. Ya, jadi kalau udah di atas 5 tahun misalnya 6 tahun, 7 tahun masih ada kejang, apalagi kejangnya nggak terlalu panas gitu, tapi kejang gitu. Itu perlu penanganan lebih lanjut gitu. Kemudian yang sering terjadi selain kejang itu ada kompor meledaknya, ya luka bakar gitu. Iya itu sering terjadi itu. Beberapa kasus di UGD juga penanganannya yang luka bakar. Luka bakar. Tuh kalau luka bakar penanganan pertamanya gimana? Kan kalau misalnya kesunut doang pakai odol. Masa ya? Punten gitu yang kebakar pakai odol sebadan-badan. Iya kalau penanganan luka bakar sebenarnya kita harus lihat grade-nya dulu. Tapi kalau di rumah sih sebenarnya nggak perlu nunggu grade ya. Tapi kalau penanganan lanjutan di rumah sakit ada grade-gradingnya. Jadi kebakaran tingkat luka bakar tingkat 1, 2, 3 gitu ya. Betul. Prinsipnya itu intinya kan kalau awal terjadi mah pasti panasnya. Jadi jangan kemudian pertama panas, berarti yang kedua ngelupas gitu kan. Makanya kalau kulit itu adalah barrier pertahanan tubuh yang paling utama, yang paling dasar. Jadi ketika kulit ini terkelupas atau terkena luka bakar tadi, itu jangan sekali-kali kita mengoleskan atau zat-zat atau benda-benda yang memang justru resiko infeksi. Prinsipnya adalah obat untuk menangani itu, minimal mendinginkan supaya. Dan odol bukan obat gitu. Odol itu mitos ya. Jangan diikutin sobat GC. Saya pernah dan saya bodoh gitu. Ada yang dikasih kecap loh. Oh iya. Iya kan? Kecap, odol lah gitu. Kalau kecap kayaknya tinggal dimakan aja. Iya. Oh ya, kalau tadi maaf, fimosis itu yang nguncup itu ya. Iya. Yang nguncup itu kalau memang sudah benar-benar nggak keluar sama sekali. Itu harus segera sebenarnya. Harus segera, apalagi kalau sudah benar-benar berhenti bisa, ya itu bisa disebut berarti gawat darurat. Jatuhnya gawat darurat berarti ya. Kalau di ranah hitam itu. Ya, bisa disebut harus darurat aja sih. Darurat aja ya. Kan tadi ada gawat, ada tidak darurat. Itu mungkin kategorinya itu. Karena itu tidak mengancam jiwa sebenarnya. Iya sih. Kalau yang mengancam jiwa itu yang gawat plus darurat gitu, nggak bisa dinantikan. Kalau tadi mungkin kategorinya, kalau yang seperti tadi darurat aja. Jadi karena itu belum tentu harus dihitan. Kasih pasang kateter juga bisa seperti itu ya. Oke, jadi aku jadi bisa memilah dan memilih nih jadinya ya. Itu sobat GC, makanya aku nanyain hitan tuh jadi biar kebayang apakah hitan darurat atau gawat darurat. Ternyata darurat. Ada satu lagi kontraindikasi ya. Jangan lupa untuk hitan itu untuk pasien-pasien yang punya riwayat talasemia. Itu juga kontraindikasi karena itu harus. Talasemia itu apa? Itu gangguan pembekuan darah. Okay. Itu biasanya sering terjadi pada memang jarang sekali, tapi itu banyak kasus untuk yang genetik soalnya itu. Memang itu dari genetik dari orang tuanya mungkin pembawa ya. Jadi itu ciri-cirinya itu kalau perdarahan terjadi luka itu jarang lama berhentinya seperti itu. Itu juga kontraindikasi. Artinya itu perlu penanganannya di tingkat jangan di klinik gitu. Harus di yang tipe-tipe rumah sakit yang memang sudah punya spesialis hematologi. Ya. Okay. Kalau di Bandung sudah banyak lah, termasuk di RSAS juga udah, apalagi di RSAS gitu ya. Vaskes 3 itu udah banyak. Di Vaskes 2 juga suka ada. Ya prinsipnya kalau kita mau penanganan tindakan apapun
ya pasti kita harus screening dulu lah. Screening dulu apa ini layak atau tidak. Jadi nggak istilahnya mah nggak segawayah kita main gabres gitu. Jadi harus tanya riwayat penyakitnya seperti apa, termasuk riwayat di keluarga seperti apa. Berarti di home care, green care juga yang tempat Kang Ogi kerja, misalnya ada gawat darurat atau kontraindikasi dan lain-lain, itu kita dibantu untuk screening juga ya? Wajib, itu adalah asesmen awal. Jadi itu bagian dari prosedur penanganan di setiap nakes gitu. Itu prosedurnya seperti itu. Karena nakes itu bukan tanpa ilmu ya, artinya dia dibekali ilmu yang memang sudah harus menjadi algoritma dalam setiap penanganan gitu. Jadi alurnya seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba main infus, main apa tanpa kita ada screening awal dulu gitu. Karena setiap apapun tindakan itu, walaupun itu pertolongan, itu pasti ada resiko, dan kita akan meminimalisir resiko tersebut supaya petugas aman, apalagi pasien juga bisa tertangani dengan baik dan benar gitu, sehingga tujuan untuk sehat itu bisa tercapai. Makanya berarti data pasien A ini tuh sama perawat A dan B itu saling handover harus. Ini pasien saya awal, nanti pasien B ke pasien perawat B ke perawat C, ini pasien yang ini. Betul. Terus gitu ya. Kan kalau di GC kan kalau yang yang tinggal teh apa namanya? Yang homestay. Istilah yang perawat homestay kan ada yang memang dia full 24 jam di situ, ada juga yang memang shift ya. Di shift ya. Itu kan harus ada handover. Bahkan yang stay memang tadi sama satu perawat gitu ya. Itu kan harus ada laporan ya. Laporan rutin yang memang harian yang harus dilaporkan ke penanggung jawab di GC gitu ya. Sehingga betul-betul ini terkontrol nih. Jadi nggak lepas tangan GC pun, memang harus benar-benar selain profesional di lapangan juga dia harus senantiasa itu bentuk profesional by data juga ya. By data dilaporkan ke klinik sebagai bentuk tanggung jawab. Oke. Nah itu Sobat GC, home care, green care itu untuk data orang tua tercinta atau orang yang sakit di rumah akan terus berjalan meskipun orangnya beda-beda gitu ya, karena kita tuh selalu handover ya. Oke, berarti tadi kebayang ya dari daruratnya hal-hal darurat apa yang ada di rumah, harus melakukan apa, green care, home care, green care bisa apa. Nah ini sebelum home care, green care datang terjun ke lapangan, berarti kan sebenarnya pertolongan pertama di rumah tuh keluarga ya. Nah kalau dimulai dari pingsan sampai tadi jatuh gitu ya, yang tadi Kang Ogi bilang, aku yakin pasti ada penanganan yang awal bisa dilakukan untuk keluarga ya. Misalnya dari pingsan aja dulu. Apa aja nih Kang Ogi? Yang pertama, tentukan kita tidak panik dulu. Panik jangan ya. Itu karena panik itu akan merusak segalanya. Membuyarkan pikiran sehat, jadinya hilang semua nanti. Yang berenang aja tenggelam kan panik. Iya. Jadi kalau udah panik udah tenang. Makanya satu, jangan panik dulu. Kemudian kita amankan dulu lingkungan, amankan pasien juga, amankan penolong. Bawa satpam nggak? Amankan lingkungan. Ya nanti di mana nih kejadiannya? Kalau di kantor bisa lah gitu ya. Makanya tadi pertama kalau dia pingsannya di WC, kita harus amankan dulu, jangan di WC gitu penanganannya gitu. Makanya tadi amankan dulu pasien, amankan lingkungan, amankan juga petugas gitu. Yang pertama amankan dulu pasien. Yang kedua prinsipnya cek dulu kesadaran. Misalnya Pak tepuk aja ini. Kalau misalnya ini masih belum belum bangun, kita tekan ininya dadanya. Oh dadanya. Di area sternum, di tulang dada di situ ya, di tengah ditekan gitu, dan langsung nyari, bangun nggak pak gitu. Kalau itu nggak bangun, langsung cek nadi. Nadi itu di bawah sini atau di sini sih? Nadi itu kalau dari puntennya itu namanya jakunnya. Geser ke sini, pakai dua jari nih, tunjuk dan jari tengah. Oh ini ada yang nyut ya? Kalau nggak ada nadi, minta tolong langsung. Tolong ada yang pingsan, tapi ke tetangga, ke siapa pokoknya mah kalau di rumah ya. Kalau ada
anggota keluarga yang lain di rumah bisa minta tolong anggota keluarga lain di rumah, atau misalnya ke tetangga kalau nggak ada siapa-siapa, sehingga minta bantuan. Kalau kemudian sambil penolong itu belum pada datang, kita berarti harus nolong karena nggak ada nadi, berarti kita harus lakukan CPR atau bahasanya resusitasi jantung paru. Bahasa ini mah cardiopulmonary resuscitation. Jadi kita ngompres dadanya untuk mengompres jantungnya gitu, bukan ngompres tulangnya tapi ngompres jantungnya. Gitu. Memang itu perlu nanti mungkin kalau ada animasinya atau ada itunya bisa ditayangkan seperti apa yang untuk di rumah. Oh, boleh, nanti editor kita bakal masukin ya ke video. Ya, karena tapi kita ini lagi menyampaikan urutan-urutannya dulu ya. Jadi jangan panik. Kedua, cek kesadaran. 3, cek nadi. Kalau nggak ada nadi, minta tolong. Gitu. Kalau ada nadi mah udah langsung coba. Yang kedua, langsung ke pernapasan. Ada napas atau enggak? Ke airway, ke jalan napas. Maksudnya ke airway ya, bukan pernapas, ke airway, ke jalan napasnya. Jalan napas ya. Jalan napasnya itu ada yang tersumbat atau tidak. Misalnya dia tadi tersumbat itu bisa karena tersedak. Ya. Tadi ya yang anak-anak bisa karena tersedak, bisa karena kalau yang sepuh-sepuh mah karena makanannya. Ya. Ada yang juga karena ya asma yang berat seperti itu. Jadi pastikan dulu ada benda yang menyumbat atau enggak, itu airway. Benda itu berarti bukan hanya benda luar juga, tapi ada dari dalamnya ya, kayak lendir atau apa ya, gitu, bisa ya? Bisa, lendir. Yang ketiga itu pernapasannya, ada napas enggak itu? Napas gitu. Gitu. Jadi itu urutannya dulu. Tapi prinsipnya kalau sudah nggak ada nadi, ya nggak ada denyut jantung, langsung CPR. Gitu. Nah itu tadi ya kompresi jantung. Kompresi jantung. Ya. Itu penanganan. Karena kalau kita menunggu ambulan itu lama. Minimalnya persiapan supirnya dulu kan gitu ya, di mana atau kalau misalnya di RW atau RT sudah punya ambulan sendiri atau di masjid gitu kan, itu kan nyari supirnya juga udah lama. Sementara kalau namanya henti jantung itu harus kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Kalau dari 10 menit udah berat, nggak akan tertolong. Karena jadi golden period disebutnya. Jadi masa waktu yang paling tepat untuk penanganan itu 0 sampai 5 menit itu pertama itu yang paling ideal. Jadi ketika jantung berhenti 0 sampai 5 menit adalah penanganan ideal. Selamat ya. Insya Allah. Tapi kalau di atas 5 menit sampai 10 menit itu resiko untuk kematiannya tinggi. Biasanya kalau misalnya lebih dari 5 menit ada efek tertentu nggak kalau misalnya? Namanya henti jantung kan berarti peredaran darah ke seluruh tubuh berhenti. Iya. Ya. Artinya oksigen, terutama oksigen itu juga akan tidak teralirkan, apalagi ke otak. Sementara otak itu pusat saraf. Jadi kalau misalnya sampai oksigen di atas 10 menit tidak tersalurkan ke otak, otak akan mati. Kalau otak mati, udah dong, saraf ke semua tubuh udah kena semua, akhirnya ya udah tewas. Gitu. Makanya pertama jangan panik dulu, jangan panik, cek kesadaran, cek nadi, kalau ada nadi kemudian cek jalan nafasnya, baru cek pernapasannya gitu. CAB, circulation, airway, breathing, itu penanganan awal. Itu kalau penanganan awal sudah tertangani, insya Allah keberlanjutan ke rumah sakitnya lebih banyak terselamatkan, jadi tingkat safety-nya lebih tinggi. Berarti keluarga di rumah harus tahu ya? Harus tahu. Wajib tahu. Pokoknya dari sekarang belajar cek nadi. Gitu. Artinya bukan kita ingin mendahului takdir ya. Maksudnya justru dengan kita mengetahui ilmunya, ketika kita oleh Allah diuji dengan kejadian seperti itu, ya kita sudah mengupayakan ikhtiarnya sudah bisa penanganan dengan tepat. Dan itu akan justru sangat menolong terhadap kesembuhan pasien. Bahkan bukan hanya untuk di rumah ya, bisa dimanapun itu memang ilmu kesehatan itu, apalagi kegawat daruratan itu kalau bisa seluruh warga Indonesia harus bisa. Kalau di negara-negara maju mereka sudah terbiasa dengan kegawat daruratan. Kalau kita kan
seringnya ya kecelakaan di jalan cuma nonton gitu ya, cuman video-video foto kan itu ngeri sekali. Makanya kalau di negara-negara yang sudah memiliki negara maju ya itu sudah bahkan alat-alat henti jantung untuk penanganan henti jantung udah tersedia di fasilitas-fasilitas umum seperti AED gitu. Jadi kalau terjadi pingsan nggak ada nadi, kejut jantung sudah ada. Gitu. Kalau kita belum ya. Tapi setidaknya minimal kita itu memiliki pengetahuan dasar lah tentang kegawat daruratan di rumah minimal. Karena itu dasar sebenarnya. Dasar karena tadi ini mengancam jiwa. Kalau tidak ditangani dengan segera. Jadi jangan mengandalkan orang lain lah gitu kan. Kalau misalnya mengandalkan ambulan, kan perlu waktu untuk sampai ke lokasi kan. Kalau kita sudah punya penanganan awal, setidaknya itu bisa mengurangi risiko. Gitu. Oke, berarti jelas ya, Sobat GC. Dari pingsan sampai jatuh pun sebenarnya untuk mengatasinya tetap ya itu ya nggak beda jauh. Untuk jatuh agak berbeda. Kalau untuk jatuh kita harus pastikan, apalagi dari ketinggian ya. Pastikan imobilisasi prinsipnya. Imobilisasi itu mengurangi banyaknya gerakan, banyaknya pergerakan. Terutama apalagi kalau jatuh dari ketinggian ya, dari lantai 2 atau dari dari pohon, pastikan bahwa servikal, tulang leher itu teramankan. Atau lagi yang jatuh di jalan nih, itu banyak kejadian karena salah penanganan di awal, gitu. Jadi justru alat yang sangat vital pada saat trauma itu karena jatuh, karena benturan atau pastikan bahwa si tulang leher itu aman, gitu. Ini soal jalurnya. Karena pada saat mindahin kan kadang-kadang posisinya karena orang awam nggak tahu ya. Yang penting dipindahin. Gantung kepala. Ini kaplek. Tapi justru itu membunuh. Bisa saja itu membunuh gitu. Makanya kita harus minimalnya pada saat memindahkan. Walaupun dia terpasang helm ya, karena mungkin helm bisa menyelamatkan kepala ya, tapi belum tentu bisa menyelamatkan tulang leher. Ingat kasus Simoncelli kan ya? Oh iya. Marco Simoncelli seorang pembalap itu yang sebenarnya jatuhnya biasa-biasa aja gitu. Banyak orang yang jatuh, masalahnya ketabrak di tulang leher. Iya benar. Gitu. Dan tulang leher itu adalah pusat saluran saraf dari pusat ke perifer. Jadi kalau sudah dari pusat otak nih kan disalurkan ke melalui batang otak, kemudian ke saluran pembuluh tulang belakang, saraf tepi ya. Nah di situ nanti pusat jantung semua ke situ kan sarafnya, pusat napas, terutama napas gitu. Kalau jantung dan pusat napas itu sarafnya terkena, ya udah nggak lama pasti henti napas di jantung gitu. Tapi kalau penanganan henti napas henti jantungnya juga bisa tahu ya tadi prinsipnya adalah gimana prinsipnya gimana tadi? Ya dulu jangan panik dulu kan gitu. Panik, cek kesadaran, kemudian cek nadi. Kalau nadi nggak ada segera CPR. Gitu. Kalau nadi ada berarti baru panggil warga. Ini RW-nya dulu, lihat dulu. RW itu jalan napasnya ada nggak dahak atau apa yang mohon maaf. Jadi kalau lansia kadang-kadang makanan gitu. Jantung masih ada tapi dia pingsan. Napas tapi nggak ada tuh kan gitu. Bisa saja. Wah, saya jadi kebayang ya. Prinsipnya jangan panik dulu. Kalau panik pasti buyar. Nah, makanya tadi minimal ilmu-ilmu dasar untuk penanganan kegawatan di rumah itu bisa ya. CAB. Circulation, airway, breathing. Jadi jantungnya dulu ada nadi atau tidak, kemudian selamatkan kemudian airway-nya, jalan napasnya, kemudian selamatkan pernapasannya. Gitu. Oke, saya mungkin saya dengarnya juga panik ya, jadi malah kepikirannya ya udah panggil warga. Kemarin ada kasus pingsan nih, saya dapat kemudian teman GC ya, teman GC. Beliau lagi di salah satu toko di kantor, karyawan di inilah toko-toko busana muslim. Ada salah satu karyawan itu yang pingsan udah 15 menit gitu kan, panik tuh. Kamu kan nakes kok panik sih, saya bilang. Maklum, cuman nakesnya nakes yang
farmasi lah, gitu. Oh. Farmasi, jadi memang nggak begitu mengerti mungkin ya secara detail bagaimana penanganannya. Saya bilang kamu nakes jangan panik dulu. Pertama gini dulu, cek kesadaran, sadar nggak, oke. Cek nadi ada nggak nadinya, coba cek nadinya, nadi aja belum dicek dia udah panik duluan gitu. Cek dulu nadinya, cek nadinya, ada Kang Ogi, oke, ada. Napasnya ada nggak napasnya, terlihat dadanya kebang kepis, ada, ya udah jangan panik. Berarti itu jantung aman, napas aman. Itu mungkin pingsan biasa. Sekarang mundur dulu. Teteh jangan di situ. Agak keluar dulu. Saya mau ngomong sebentar. Coba teteh ketuk keningnya. Kalau dia kicep, berarti sebenarnya dia bangun. Oh, gini. Nah, gitu. Ketuk dulu. Coba ini aja. Biasa aja coba gini. Biasa, buka mata. Atau merem ya. Nih lihat ke sana. Nah, kicep kan. Oh, iya. Nah, itu kalau udah gitu berarti bangun. Refleks itu, sumpah. Nggak main-main loh sama kicep. Kalau kan orang nggak tahu karena dia tutup mata kan. Oh iya. Nggak expect ya ketika gitu. Iya kan. Oh iya. Refleks. Iya. Itu nggak usah panik. Udah tenang. Berarti itu mah sadar gitu kan. Kalau sadar mah ya udah. Tanya aja, suruh bangunin, dia mau kasih wangi-wangian kayak apa sih namanya, kayu putih Berarti atau itu mah apa. pingsannya pingsan psikis ya. Betul, Kita atau mental. mungkin gini. Iya, saya bisa karena psikis ya. Artinya psikis beberapa juga memang karena psikis, gangguan psikisnya atau memang karena dia ada keluhan nyeri. Makanya kalau udah bangun coba tanya. Beneran bro. Nah, gitu. Nyeri perut atau pusing atau naon gitu kan, harus dipastikan dulu. Aku stres, dia ngedimin aku terus. Ya, biasanya kan dia karena dia kerja ya. Kalau orang-orang kerja itu kan biasanya ada tekanan pekerjaan ya. Ada target tidak tercapai gitu kan, atau ada masalah keluarga kita nggak tahu, atau memang karena gangguan dari Lingkungan. fisiknya gitu ya. Makanya ya prinsipnya jangan panik. Kalau udah panik pasti buyar. Ya, ini coba aja. Jadi kalau datang pingsan cek dulu. Nanti kalau editor lagi tidur tuh, kan biasanya dari edit suka perem gitu. Aku tak. Gitu. Ya. Ini belakang kamera dia editornya. Gitu. Oke. Ini ilmu yang bermanfaat ya. Tepat. Saya yang nerap cuma itu doang, parah banget. Ada banyak kasus seperti anak-anak ini nih, anak-anak sekolah atau kuliahan tuh. Pingsan. Ada juga yang sesak dibuat-buat itu. Ada juga sering. Makanya juga harus pastikan dia kalau memang sesak itu ada punya riwayat asma atau enggak gitu kan. Ya, kadang-kadang sesaknya itu karena psikologis juga ada. Soalnya saya dulu punya teman, dia asma tapi suka pura-pura sesak biar bisa masuk kelas. Berarti di gimana itu? Ditekan atau dipukul sampai berjidat gitu? Eta mah kudu ya. harus dibangun apa namanya? Harus ada ajak ngobrol gitu. Ngobrol, ya. Harus ada yang membimbing, menemani, mungkin itu mah tugasnya Kang Ariel. Kalau pura-pura engap langsung tutup aja hidungnya. Gitu. Kalau orang yang sesak itu terlihat ya, yang dibuat-buat atau enggak. Biasanya iramanya ini akan berubah-ubah tuh. Kalau, nah suara nafas juga akan beda. Suara nafas asma sama kalau yang sesak nafas itu asli itu ekspresinya apa, gesturnya sudah kelihatan. Ekspresi dan gesturnya kelihatan. Coba aja sekarang dibuat-buat aja sesak biasa. Coba lihat itu tuh kuat berapa lama gitu Anda. Nanti lihat aja 5 menitnya pasti ada perubahan. Iya benar. Jadi nggak akan bisa stabil iramanya. Itu juga bisa jadi acuan buat ranah gawat darurat ya. Kalau terutama orang tua. Biasanya orang tua melihat anaknya gini, dia lagi ada kepengin di rumah. Ya makanya jangan panik dulu prinsipnya. Jadi lihat dulu, mungkin dia ada hal yang dia pengen tapi belum tersampaikan oleh dia, ada apakah malu atau apa, atau memang kalau punya keinginan teh pasti bicarakan nanti heula gitu. Jadi nggak berani untuk menyampaikan. Jadi kadang-kadang cari perhatiannya seperti itu. Atau karena putus pacar tuh sering. Wah.
putus dari pacar tuh. Itu gawat darurat sih. Gawat daruratan mental tuh. Benar-benar. Oke, berarti sudah jelas ya sobat GC ya. Apa namanya? Hal-hal yang harus diketahui oleh keluarga utamanya nih, pihak terdekat yang memang bila ada sesuatu terjadi di anggota keluarga ya, yaitu keluarganya sendiri. Seperti tadi metodenya CPR ya, terus RW apa? Algoritma, jadi alur penanganan. Alur penanganan itu tadi CAB ya. Sirkulasi atau jantungnya, kemudian RW itu jalan napasnya, yang ketiga adalah pernapasnya, breathing, pernapasannya. Wajib keluarga tahu tersebut ya. Kalau di rumah misalnya tadi jantung ada ya, nyeri ada, jalan napas itu bisa dibuka dengan tadi ya, ditekan. Bahasanya dikorek lah gitu. Dibuka dulu head till, chin lip, kemudian dikorek. Memang nanti harus dianimasikan dulu sama editor ya, dilihat. Boleh, nanti kayaknya jalan napasnya. Lebih baik dibikin itu aja, dibikin tutorial mungkin ya, atau kayak cara untuk gitu ya. Terutama yang tersedak nih. Tersedak itu kan kemarin saya sering melihat ya, update yang kemarin itu ada berita yang di mana, di kendaraan gitu ya, di kereta gitu. Ya, pernah yang anak tersedak kemudian nggak tertolong. Nah itu juga itu kegawatan itu kalau udah jalan napas yang kenanya itu, karena benar-benar harus segera tadi. Ngantuk ya Kang Arielnya, ngantuk bro. Aman. Belum gawat dan juga belum darurat, santuy. Jadi miris ya, artinya banyak di situ kan di fasilitas umum, tapi nggak ada satupun yang bisa menolong, kan itu bahaya. Makanya ada teknik namanya Heimlich maneuver. Bukan yang di Iya betul. Gitu, betul seperti itu. Yang kayak di film teman-teman. Ya, gitu. Itu penanganan dasar ya. Untuk dewasa Heimlich maneuver ya seperti tadi. Untuk anak-anak yang usia mungkin di bawah 12 tahun atau yang fisiknya kecil juga nanti berbeda penanganannya. Nanti bisa dianimasikan. Karena ada yang dipukul dari belakang. Ya, itu untuk bayi. Bayi. Untuk bayi seperti itu. Untuk dewasa ini kayak dulu suka permainan gunting batu kertas. Iya. Nah, gunting gimana gunting? Nah, gunting simpan di atas pusar. Pusar mana pusar? Ini pusar. Nah, 2 jari ini di atas pusar. Nah, guntingnya di atas pusar. Kemudian udah 2 jari di atas pusar berarti. Udah. Kemudian batunya mana batu? Nah, tempelin di atas tali gunting tadi. Gini. Posisinya si jempol di atas. Oh gini. Nah, gitu. Tangan yang gunting lepasin. Gantiin jadi kertas. Yang ini. Oh. Nah, simpan di atas itunya. Nah, sekarang tekan. Nah, gitu. Buat itu kalau sendiri. Ya, bisa sendiri bisa. Kalau sendiri bisa gini. Kalau sendiri ya, terjadi di rumah sendiri nggak ada siapa-siapa. Tadi dua jari di atas pusar. Nah, kelihatan kepotong nggak? Aman. Gini ya. Dah. Nah gitu. Nah, minimal sampai 6 kali. Jadi ini tuh bisa ke orang lain, bisa untuk sendiri. Betul. Ya. Kalau di orang lain kita dari belakang. Kalau misalnya kita sendirian, kita bisa pukulkan ke ini biar kuat. Betul. Ke kursi. Nah. Ya. Ya gitu. Intinya ginilah kalau 2 penolong begini. Tadi mana? Udah. Nah, gitu. Aduh, ini gede banget ya. Gede banget. Mulai susah. Nih mana? Ini mana ini punten. Sama saya aja. Itu mah kan ini lagi tersedak, nggak akan mungkin. Apa tuh? agak dikit munguk dikit. Jadi di otot diafragma ya. Jadi di sini ya. Ke atas gitu ya. Otot diafragma itu antara pusar dan ulu hati atau ujung ujung sternum, ujung tulang dada. Itu otot diafragma. Nah, di sini. Jadi 2 jari aja di sini. Nah, di sini. Terus saya ketawa dulu, Pak. Gitu sobat GC. Jadi di film-film ketawa tuh saya ini gede banget. Jadi di film-film tuh bukan bohong ya. Bukan. Suka di gitu tuh bukan bohong sobat GC. Memang benar. Cuma
karena di kita itu belum terbiasa, Ya. kelihatannya kayak nggak biasa. Ya. Nanti Gitu. untuk yang benarnya animasinya nanti ditayangkan aja ya. Ini buat pengetahuan dulu penting karena jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti tadi ya. Yang anak kecil tuh ya. Anak-anak nggak ada yang bisa nolongnya gitu. Itu bahaya. Padahal tepiranya keselak permen atau rambutan gitu. Dulu keselak duit. Ya seperti itu. Tadi kan pingsan udah, tersedak udah, luka bakar udah, apalagi berarti tadi yang belum kita bahas? Apalagi yang sering Yang sering ya? kejang. Oh iya, kejang. Kejang itu kalau yang ada dua sebenarnya, yang punya riwayat dan yang nggak ada riwayat. Kalau yang sudah punya riwayat wajib punya obat anti kejang di rumah, gitu kan? Karena itu punya riwayat sebelumnya. Misalnya tadi balita sampai 5 tahun kan masih sering kejang nih, jangan panik. Harus sedia itu tadi apa obat anti kejang lewat anus. Itu harus konsultasi dokter ya. Oh memang Tapi ngasih kalau- resep dokter ya? Betul. Karena memang dulu saya waktu kecil pun pernah step itu kan, pernah step atau kejang itu sama ayah tuh dimasukin semacam pil itu lewat anus, sehat aja udah. Iya. Itu memang kalau yang sudah punya riwayat kejang. Kalau yang belum punya riwayat kan otomatis nggak punya apa-apa di rumah. Prinsipnya tadi ingat CAB. CAB artinya kan kalau kejang mah nadi pasti ada tuh. Ya. Berarti sirkulasi aman ya. C-nya tuh circulation berarti aman. Airway biasanya. Oh dari RW biasanya? RW jalan napasnya. Makanya pada saat kejang selamatkan jalan napasnya. Apa jalan napas pada saat kejang itu terganggunya? Itu ketika pangkal lidah menutup. Nah Nangkep itu. ke atas ya? Oke. Berarti ini rumus kan? Ini CAB itu rumus ya. Makanya airway yang kedua setelah circulation berarti kalau kejang mah pasti ada nadinya. Airway tadi berarti bagaimana menyelamatkan jalan napas ini, berarti masukkan benda yang bisa membuka jalan napas. Kalau ayah saya dulu sendok. Boleh sendok. Prinsipnya itu membuka jalan napas dan tidak melukai tapi itu kan ada yang memang bisi naon we dimasukkannya gitu. Bener-bener. Boleh. Berarti ayah saya sudah melakukan kesalahan. Kalau mau pakai jari juga boleh, pasti dibalut dulu pakai apa? Kain ya? Biar nggak gigit, nggak sakit. Karena pada saat kejang itu kalau anak-anak itu lumayan gigit itu. Iya. Karena kaku seluruh tubuh kan. Kejang Iya, seluruh tubuh kan termasuk rahang gitu kan. Makanya bagaimana membuka jalan napas ya gini aja. Mau pakai sendok boleh, mau pakai jari supaya intinya membuka jalan napas aja. Tetap terbuka mulut ya. Biar breathingnya harus ada gitu. Breathingnya Biar ada. breathingnya tetap berjalan. Yang jelas satu jangan panik ya. Anak kejang panik kasih kopi, wah udah Wah. lagi kejang. langsung. Ada itu memang kan Ada, iya. pernah dengar. Apalagi ya. Mitos jangan dicoba. Walaupun dikasih air doa jangan dulu gitu. Iya. Karena kondisinya lagi kejang. Yang dibutuhkan itu bukan air doa gitu. Tapi doanya gitu. Iya maksudnya Benar, sepakat. maksudnya penanganan saat ini itu pada saat terjadi kejang seperti itu ya tadi napasnya selamatkan, buka jalur napasnya. CAB, circulation, airway, breathing. Saya ulang-ulang lagi ya, itu prinsip kegawatan itu algoritmanya seperti itu atau alur penanganannya itu seperti itu. CAB, circulation, saya ulang-ulang terus ya biar nggak lupa. Nggak apa-apa, soalnya saya juga beberapa kali ngobrol masih ada kela. Oh, A tuh airway. Airway, jalan napas. Jalan napas ya. Oke, selain tadi untuk kejang nih, kejang selain berarti selain ya napas? pokoknya kalau kejang harus kalau penanganan di rumah seperti itu ya. Jangan nunggu berhenti, langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan. Oke, masuk akal. Jadi jalur napasnya diselamatkan, jangan diapa-apain lagi, langsung bawa. Langsung bawa, jangan nunggu berhenti. Jangan nunggu berhenti. Karena kalau kejang terlalu lama, kalau kejang kan gangguan listrik di otak ya. Itu kan kejang tuh, wah. Listrik mah kayak kembang api tau? Iya. Tuh,
Si gitu ya? sarafnya tuh kayak gitu tuh, si listrik sarafnya gitu. Error lah gitu. Error ya. Itu kalau terlalu lama, dalam 1 menit saja itu berapa juta sel otak yang mati. Makanya kalau terlalu lama, apalagi sampai 5 menit, 10 menit, seringnya karena sel otak itu berbeda dengan sel jaringan yang lainnya. Ya. Itu dari beberapa literasi yang saya tahu ya, itu ketika sel otak mati itu tidak bisa diperbarui. Nanti pengaruhnya kemana? Kepada tumbuh kembang. Gitu, makanya penanganan pada saat kejang itu ya harus segera dihentikan kejangnya. Kalau nggak punya alat anti kejang di rumah, ya harus bawa ke vaskes terdekat gitu. Klinik pasti punya dong, Gece ya. Iya. Bahaya kalau klinik nggak ada obat anti kejang. Wah, di setrap nanti. Itu wajib. Iya. Ya. Klinik-klinik pertama itu wajib. Makanya minimal yang tadi lewat dubur. Makanya jangan nunggu, seringnya itu nunggu kejangnya berhenti dulu di rumah itu. Jadi harus dari keluarga, dari masyarakat harus tahu. Jangan nunggu berhenti, segera bawa vaskes terdekat. Karena memang step ini memang hal yang lumrah ya di ranah apalagi balita tadi ya. Ya. Sering terjadi. Ingat, kalau kita tadi berapa juta sel yang mati, berarti tubuh kembang bermasalah, resikonya. Berarti nanti makanya banyak ya, nantinya ada keterbelakangan mental atau terjadi kalau yang sudah kronis tuh sindrom, saya lupa itu. Down syndrome? Bukan. Jadi yang karena kejang sering kejang. Tourette syndrome dong. Apa teh ini saya lupa teh ini. Apa sih? CP, cerebral palsy. Oh, cerebral palsy. Itu bisa terjadi karena itu. Oh, saraf gitu. Enggak, jadi saking sering kejang gitu. Lama gitu sampai berjam-jam gitu. Itu ya memang motoriknya sudah terganggu ya, saraf-saraf motorik sudah. Pernah dengar sih cerebral palsy ini. Banyak. Efeknya apa sih? Bentar, aku lupa lagi kalau efeknya. Sundana bengkok. Oh. Tidak simetris. Oh. Enggak, nanti gangguan menelan, gangguan tumbuh kembang udah pasti. Gangguan menelan, gangguan. Jadi usia harusnya udah 20 tahun kayak anak 5 tahun aja kayak gitu. Mengecil, ototnya atrofi gitu ya, segala macam. Kesulitan bicara gitu. Sekompleks itu ya kejangnya. Ya, makanya jangan nunggu lama. Kalau kejang harus segera penanganan ke vaskes terdekat. Tapi tadi penanganan di rumah itu selamatkan apa tadi? Tuh udah. Ingat rumus apa? Airway apa? C-nya apa? Circulation, nadinya. Circulation, airway, breathing. Ya benar ya. Oh, dapat nilai berapa saya? Masih ngelekin nih. Masih ngelekin. Ini karena tuh atau memang lama ini mencernanya. Mungkin lama ya mencerna ya. Karena ini jujur ya, sebenarnya kalau kata Kang Ogi bahwa ilmu gawat darurat ini belum terbiasa di masyarakat Indonesia, sepakat. Karena saya pribadi sebenarnya dari tadi masih roaming. Jadi untuk tata cara melakukannya kebayang, tapi untuk istilah dan rumusnya masih ada. Apa dulu? Kan penanganan mah kemudian. Rumus mah harus sudah ada. Artinya cara pandang terhadap kegawatan seperti apa harus tahu dulu rumus. Itu harus benar-benar berdarah daging dulu gitu. Penanganan mah mau dihadapkan dengan kejadian apapun, kalau sudah rumus itu sudah tertanam, CAB tadi ya. Apa tadi CAB itu? Tuh, mikir lagi. Oke. Saya lupa. Ya. Pokoknya mah nadinya, cek dulu nadinya. Circulation, airway breathing. Gitu, circulation. Lupa saya. Oke, lanjut. Contoh ya, saya kasih dulu biar teman-teman tahu. Nih, kalau terjadi jatuh di jalan nih, kecelakaan di jalan. Ini perdarahan kaki patah, perdarahan ngalir nih. Kemudian dia pingsan. Mana dulu yang mau ditanganinya? Pendarahan.
Tuh kan, geus ka mana wae. Maaf, saya ngebayanginnya di film-film kan kendaraan dulu. Pingsannya dulu berarti ya? Iya, cek dulu kesadarannya, Pak, gitu kan. Nah, Masih banyak belajar sobat kita ya. jadi jangan dulu fokus ke darah, biarin aja mau sebanyak apapun, tapi kalau dia berhenti jantungnya, harus penanganan jantungnya dulu. Gitu. Jangan dulu main ini sementara jantung berhenti, ini mah kalau habis aja, apalagi nggak ada yang mompa juga berhenti sendiri ya. Itu loh, maksudnya gitu. Jadi apapun kejadiannya, rumusnya harus tersimpan dulu. Apa tadi? CAB, circulation error breathing. Gitu. Oke. Ya, ini penting, poin pentingnya itu. Karena mungkin gini ya, saya terbiasa referensi film-film gitu kan. Kalau di film kan biasanya kalau ada pendarahan, darahnya dulu pakai tourniquet kan. Ya kalau penolongnya banyak gak masalah. Bisa bagi-bagi tugas. Kalau sendirian, mau yang mana dulu? Iya. Ya kalau banyak mah yang satu nanganin jantungnya, satu RW-nya, gitu kan. Satu pendarahannya itu lebih bagus. Kalau di rumah sakit itu sudah ada seperti itu, tim Code Blue namanya. Jadi ada penanganan, ada terjadi misalnya pingsan di area kantin atau pingsan di mana gitu, atau ada henti jantung di daerah mana, itu udah ada tim Code Blue namanya, tim kegawat daruratan yang harus dalam kurang 5 menit sudah nyampe gitu ke lokasi area rumah sakit. Oh, area rumah sakit ya. Oke. Circulation airway breathing. Iya. Terima kasih sahabat. Oke. Baik, berarti sudah cukup berarti ya, itu jelas berarti ya. Atau ada biasanya darurat apalagi di rumah tuh? Tadi kan pingsan, kejang, tersedak, luka bakar, sama apalagi ya? udah ya? Seringnya apa? Itu yang sering ya? Ya seringnya yang tadi. Yang jelas tadi semua dari poin-poin yang kita obrolkan itu tadi harus tersimpan rumus itu tadi. Jadi pertama jangan panik dulu, kemudian gunakan algoritma atau urutan tadi ya. Rukun-rukun lah kalau bahasa ini mah. Kalau algoritma terlalu medis ya mungkin. Urutan-urutan terjadi apapun kegawatan di manapun itu tadi. 1, tetap tenang, jangan panik. 2, cek kesadaran. Yang 3, cek nadi ya, atau CAB tadi. Nah, kemudian kalau nadi nggak ada, segera minta tolong, jangan nangin sendiri, kecuali nggak ada siapa-siapa ya kita harus tangani sendiri, karena kita nanti takutnya kalau orang nggak kenal kita disalahkan. Niatnya bagus menolong, kita disalahkan, bahaya. Makanya tadi kalau nggak sadar, cek nadi nggak ada, segera minta tolong ada yang pingsan, tolong ada yang nggak sadar, ada nyawa, terus kita langsung kompresi tadi, cek sirkulasi, kompresi, penanganannya kompresi, jantung, harap sorangan lah ya, minimal kita panggil dulu pertolongan, jadi di mana kita nggak memberikan hasil, pertolongan udah duluan datang. Betul. Ya. Gitu. Nah tadi pada prinsip penolongan itu harus aman pasien, aman diri. Istilahnya kita memang niatnya menolong, tapi kita harus tahu, harus benar caranya. Bisa pas gimana malah kita yang kesalahan. Ya kadang-kadang sendiri kalau kita ada saksi kan ada yang bantuin. Kalau keluarga sendiri sih nggak masalah. Masalahnya kalau orang lain tuh kita dikira sok tahu padahal niatnya baik gitu kan. Makanya tadi harus ada minta tolong tuh seperti itu, biar ada salah satunya. Mungkin dia ilmunya lebih ngerti juga bisa gitu, atau kita juga bisa menjadi saksi kalau bahwa kita penolongan itu benar. Bahkan bisa membantu kita nanti menolong. Oke, sangat jelas ya. Berarti yang utamanya beres, yang biasa terjadi di rumah berarti ya. Oke, kayaknya kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Memang saya bahasanya gini, Mbak. Tapi jujur tadi ketika Kang Ogi bilang bahwa hal darurat penanganan gawat darurat ini masih awam di masyarakat kita, saya pribadi merasa awam, bener Kang. Karena ya mungkin karena jarang mendapati hal darurat gitu ya. Sama memang baru di ranah kesehatan pun masih sebatas sakit biasa gitu, dalam artian edukasi batuk pilek, menjaga daya tahan tubuh dan lain gitu kan.
Tapi ini jujur sih, Sobat GC harus nonton sampai akhir. Karena nanti kita sediakan video-videonya juga. Teori-teori yang tadi Kang Ogi berikan memang itu untuk saya pribadi baru banget dan memang bermanfaat. Karena sepengalaman saya gitu ya, pribadi bahkan ya, bayi meskipun saya masih kecil dan diceritakan sama ayah, ya gimana ya, hal tersebut tuh benar-benar lifeline ya. Kalau saya waktu kejang itu benar tidak ditangani dengan benar oleh ayah, mungkin saat ini saya sudah kurang sehat mungkin ya. Udah bisa saja loss pada saat itu atau memang terjadi tadi ada ya penurunan tumbuh kembang lah. Tumbuh kembang terganggu. Saya gendut mungkin tumbuh kembangnya cepat ya, karena cepat. Ini mah tinggal diet berarti. Kalau sudah diet nanti diajak ke naik gunung sama saya. Let's go. Saya suka jalan kok. Jalan pagi. Oke, kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Oke, Kang Ogi, tadi kan sudah dibahasnya secara general hal yang terjadi yang biasanya terjadi di rumah ya, kedaruratan gitu ya, gawat dan darurat, mulai dari kejang, pingsan, luka bakar, jatuh ya tadi ya, gitu. Nah, biasanya ketika hal itu terjadi kan diutamakan memanggil tenaga yang memang profesional ya. Betul. Gitu. Berarti home care green care, karena Kang Ogi di green care nih. Di home care green care. Berarti di home care green care bisa ya menangani hal tersebut. Dan biasanya kapan ketika tepatnya kapan untuk mengambilnya? Tepatnya kapan untuk memanggil si tenaga kesehatan yang profesional? Ya betul. Memang untuk tadi ya, setelah kasus kegawatan tertangani, kemudian kan Vaskes, setelah pelayanan di Vaskes 2 atau Vaskes 3 ya, yang memang untuk penanganan kegawatan daruratnya tadi, itu tidak berhenti di situ. Setelah pulang rawat atau tindakan-tindakan operasi segala macam, itu perlu, istilahnya perlu maintenance. Gimana sih keberlanjutannya seperti itu? Itu layanan home care itu cocok sih sebenarnya. Kalau memang keluarga kondisinya pertama tidak memungkinkan. Tidak mungkin tuh satu karena memang dia posisinya sibuk. Yang kedua karena memang hariwangan atau khawatir ya. Karena tadi sieun ini sieun itu gitu. Ya itulah hadirnya memang fasilitas home care sebenarnya di sana. Makanya kalau setahu saya di GC itu sudah ada pelayanan-pelayanan untuk home care memang sesuai dengan tenaga ahlinya ya. Seperti perawat-perawat yang sudah terlatih maupun dari caregiver gitu ya. Untuk yang penanganan yang cukup lama seperti itu. Dan di green care itu kalau ada untuk penanganan perawat luka, berarti yang post op yang habis operasi di rumah sakit, perlu penanganan perawatan di rumah, itu bisa. Tentunya itu masih tetap dalam koordinasi ya, semuanya terkoordinasikan dengan tindakan-tindakan yang tadi yang mengoperasi tadi ya, sama petugas-petugas yang operasi. Kemudian juga untuk yang pasien-pasien stroke misalnya ya, pasien stroke yang tirah baring terutama, yang susah mobilisasinya, itu juga dari Green Care sudah menyediakan perawat-perawat untuk yang sudah cakap di bidangnya ya. Juga untuk penanganan perawatan luka tadi kan, itu kan sering ya pasien-pasien yang perawatan lukanya itu bukan luka operasi tapi luka yang sifatnya kronis, seperti luka-luka diabetes. Luka diabetes itu kan mungkin awalnya luka biasa, luka ringan gitu, tapi karena basah, karena gulanya, makanya lukanya basah terus. Kalau penanganannya tidak benar dan tidak sesuai dengan keilmuannya, seringnya itu akan meluas lukanya. Amputasi juga. Apalagi pasiennya itu udah sama diabetes, dia stroke juga, yang memang tirah baring gitu. Biasanya muncul lagi tuh luka di daerah-daerah, luka di kubitus, jadi luka-luka di daerah yang tertekan, misalnya
daerah bokong ya, atau daerah tulang ekor di situ ya, kemudian daerah tungkai gitu ya. Pokoknya daerah-daerah yang memang sering tertekan lama gitu. Itu sering muncul. Dan itu perlu penanganan yang tepat, terutama oleh tenaga medis yang memang sudah ahli di bidangnya. Dan di Green Care itu sudah ada ya penanganan yang memang sudah mendapat sertifikasi perawatan luka ya, baik dari WUCare maupun dari CWCC. Jadi sebenarnya perawatan-perawatan itu kalau memang keluarga bingung untuk apa, itu bisa di home care, Green Care sudah tersedia ya layanan seperti itu. Betul, kemudian luka bakar tadi juga ya. Betul, luka bakar, termasuk luka bakar. Cuman kalau luka bakar itu memang kalau grade-nya di atas 20% itu harus di Vaskes 3. Tapi harus Itu penanganan awal ya. Nah, nanti keberlanjutannya paling ya maintenance-nya itu nanti dinilai lagi oleh tim Green Care. Pada prinsipnya kalau screening itu senantiasa dilakukan. Kalau memang ini tidak bisa ini dilakukan di Green Care, itu harus di rumah sakit misalnya, itu ya harus disampaikan dari awal. Makanya screening awal itu perlu. Jadi tidak semua bisa harus dilayani di Green Care, enggak. Memang kita ini mah bukan masalah Green Care ya, ini karena memang prinsip bagi nakes itu kan ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Salah satunya yang tadi yang kayak gini belum bisa untuk home care, ini harus di rumah sakit dulu ini. Itu seperti itu. Karena perlengkapannya lebih tersedia, kemudian juga dokter penanggung jawabnya lebih spesialis gitu kan. Artinya memang prinsipnya semua penyakit bisa, tapi kita di screening dulu gitu, seperti apa. Tapi untuk tindakan gawat darurat, insya Allah kita selalu bisa ya, insya Allah ya di lokasi. Ya bisa. Ya, tapi prinsipnya tadi kalau memang ini perlu kan tadi tetap kalau nakes itu ada triase tadi. Nakes itu bisa mentriase, ini lihat memilah gitu. Oh, ini bisa penanganan sama kita, ini mah harus ke rumah sakit. Itu kan memang kecakapan dari nakes ya yang harus dimiliki. Screening ya? Screening awal. Makanya kita kalau di Green Care ada siapa ya yang suka screening tuh Bu Evi ya, Bu Yeyet, Bu siapa gitu ya. Melihat dulu, bukan berarti tidak bisa. Justru dengan datang itu ke situ juga sudah pelayanan sebenarnya. Tapi memang kalau dinilai ini, oh ini nggak bisa nih, ini harus rumah sakit. Ya jujur itu memang harus gitu, jangan maksain gitu. Harus sama Green Care ya, jangan lah. Ya itu harus kita profesional aja. Justru itulah bentuk profesionalisme gitu. Ya kalau memang nggak bisa jangan. Kita memang ini harus tingkat yang lebih tinggi lah. Kemudian apa sih, ada layanan apa sih, infus booster ya. Jadi kalau kita udah nyeri nelan nih, nyeri nelan, udah mulai meriang sebenarnya untuk atau diare ringan gitu ya, yang memang nggak sampai dehidrasi berat gitu, itu bisa dengan infus di rumah seperti itu. Apalagi kalau masih tahap inkubasi, masih ringan-ringan awal, itu cocok dikasih imun booster gitu. Artinya imun booster itu kita sedang meningkatkan imunnya. Iya, pertahanan tubuh ya. Jadi jangan terkecoh dengan cairan infusnya ya. Jadi ini kalau saya berbicara itu prinsipnya dulu. Namanya imun booster itu bukan pada infusannya banyak atau sedikit, bukan, tapi kita sedang meningkatkan imunnya. Imun itu akan terstimulus atau terbangkitkan dengan kita menambahkan multivitamin, ditambah cairan gitu loh. Maksudnya gitu, bukan kita ngejar cairannya, enggak, kita fokus ke imunnya, naikin imunnya supaya bisa menyerang penyakitnya dari awal, sehingga nanti tidak jatuh kepada kondisi yang ngedrop terlalu berat gitu, atau jatuh ke penyakit yang makin berat. Jadi ketika imun booster diberikan itu setidaknya meringankan atau bahkan bisa mencegah gitu terjadinya penyakit lanjutan seperti itu. Ya karena sudah kuat dari awal ya. Betul. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsipnya dulu. Karena kadang-kadang kita menggantungkan sesuatunya pada obat gitu. Karena sebenarnya itu kan prinsip-prinsip pengobatan mah kita sifatnya hanya berikhtiar ya. Iya. Bahkan obat pun kalau yang setahu saya ya, obat tuh hanya support untuk tubuh, bahkan Betul. tubuh lebih kuat sendiri kan? Betul. Ya lebih kuat dari ini kan obat. Perlu disampaikan ke pasien, jadi kita
dimanapun pelayanannya, mau di green care, mau di rumah sakit gitu ya, itu kan kita bukan menggantungkan kepada penanganan, karena setiap penanganan itu pasti ada resiko. Satu ada resiko, kedua yang memberikan kesembuhan bukan kita manusia atau pelayan rumah sakit, tapi memang hanya Allah yang memberikan kesembuhan, sehingga kita hanya memberikan wujud ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan keilmuan yang sudah kita punyai gitu kan. Karena Allah menurunkan dunia dan menciptakan tuh dengan logikanya juga ya. Betul. Oke. Jadi kalau di imun booster nih, ini nggak kerasa apa-apa misalnya, itu kan bukan masalah nggak kerasa apa-apa. Kita tahu dulu, memang bisa saja karena tingkat infeksinya yang tinggi gitu ya. Karena nggak cukup dengan imun booster, harus dengan obat, antibiotik atau lain sebagainya yang memang harus, itu rekomendasi dari dokter gitu ya. Jadi itu kalau sudah di imun booster ternyata masih belum perbaikan, ya harus segera berobat lah gitu. Vaskes 1, 2, 3. Ke Vaskes 1 ya, mau ke klinik 2 tuh utama ya? Kalau 2 itu tipe B. Tipe B. Rumah sakit tipe C. Oh, tipe C. Aku kira klinik utama, kan ada Pratama utama gitu ya. Kalau klinik Pratama itu Vaskes 1 atau Puskesmas. Iya. Kalau rumah sakit Vaskes 2, tapi yang B, C, D gitu itu Vaskes 2. Dan Vaskes 3 itu kalau di Bandung ada Hasan Sadikin sama Sentosa. Itu Vaskes 3 itu pusat rujukan. Oh, oke, pusat rujukan. Nah, itu Sobat GC. Jadi Sobat GC kalau misalnya mendapatkan kondisi-kondisi darurat di rumah seperti yang tadi disebutkan di awal, insya Allah tim Green Care bisa menjadi tim screening awal atau pertolongan pertama untuk datang ke rumah ya. Gitu. Jadi misalnya Sobat GC bingung nih, ada kondisi tertentu, langsung aja kontak kami. Gitu. Nah, nanti kontaknya juga di input di deskripsi ya. Karena lumayan lengkap ya, di Green Care itu sudah kayak yang penanganan kolostomi ya, yang terpasang usus kantung usus ya, untuk yang bermasalah di usus besar kan dipasang kolostomi, itu juga bisa perawatan. Kemudian juga ganti kateter ya, kateter itu mau yang silikon yang sebulan atau maupun yang biasa yang latek itu kurang lebih 10 sampai 14 hari maksimal. Dan juga ganti selang makan, selang sonde. Memang sudah terbiasa seperti itu, dan alatnya sudah cukup ya. Termasuk yang tracheostomi itu. Tracheostomi itu yang alat bantu napas yang dilubangin dari kerongkongan ya, dari leher situ. Itu kan perlu, kalau yang awam itu kadang-kadang bingung keluarga ya gitu. Tapi kadang-kadang udah diedukasi juga masih ada yang panik, sehingga perlu tenaga medis lanjutan yang di rumah, atau untuk ada beberapa Green Care itu penanganan tracheostomi yang sampai alat suctionnya itu dibawa ke sana. Jadi memang sudah cukup lah. Tadi kan penanganan apa? Kalau suction itu penanganan apa berarti namanya? Suction itu darurat. Nyedot apa itu? Lendir. Berarti itu masuknya apa kalau dari CAB? CAB itu airway. Ya, udah mulai. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Halus banget. Oke, airway bestie. Gitu Sobat GC. Nah, itu harus terbiasa. Kok sombong ya saya? Ya betul. Memang harus memasukkan rumus baru itu harus benar-benar sering ya. Sering. Jadi apapun kalau kita sudah punya resepnya gitu, kalau dimasakan mau masak apapun, bahan apapun, kalau kita sudah memiliki resep mah pasti siap di apapun jadi aja. Oke, berarti sudah jelas ya bahwa untuk penanganan utamanya insya Allah Green Care bisa menjadi tim yang nomor 1 untuk kalian misalnya ada kondisi darurat. Berarti bahasannya sudah selesai berarti ya kita ya? Ya. Berarti dari apa aja penyakit atau apa aja hal yang terjadi, penanganan, ilmu-ilmunya dan prinsipnya untuk orang-orang di rumah, sampai bila yang memberikan tenaga kesehatan juga udah bisa ke kita, berarti udah jelas ya? Berarti ada tambahan lagi nggak? Baik. Ya, intinya pada saat kita mendapatkan kegawatan atau mendapatkan ujian sakit, prinsipnya kita yang pertama itu tetap tenang, jangan panik. Itu aja dulu, karena itu ketenangan itu adalah separuh sehat. Ya, tenang. Dan panik itu adalah awal mula
sakit. Jadi gimana ya, bahasanya itu ada bahasa ini ya, bahasa quotes kalau Kuat. ketenangan itu separuh Sehat. kesembuhan Kesembuhan. dan panik adalah awal dari kesakitan. Jadi makanya tetap tenang. Kemudian kita pelajari ilmunya, minimalnya untuk diri dan keluarga di rumah. Jadi jangan cuma scroll hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Iya, joget tuh. Sekali-kali scroll tentang green care ya juga ada, atau di nakes-nakes yang lain ya, sehingga nanti kita penanganannya benar. Gitu. Baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar udah pasti baik. Makanya hasilnya itu akan baik nanti kalau kita penanganannya benar. Gitu. Kalau memang kita tetap keberlanjutannya kita nggak ngerti, ya kita serahkan saja kepada tenaga medis yang Sudah ahli. sudah ahli di bidangnya. Tapi kita mengandalkan orang lain pun artinya perlu waktu, kan? Perlu biaya, perlu waktu. Tapi kalau kita tahu penanganan awal itu justru akan mempercepat penanganan yang benar, akan mempercepat kesembuhan. Ya, Bismillah. Bismillah. Tetap kita mah tugasnya ikhtiar ya. Iya. Sudah. Yang memberikan mah keselamatan, kesehatan semuanya hanya Tuhan atau Allah ya. Oke, gitu Sobat GC. Berarti sudah jelas ya. Nah, kalau kalian sudah nonton sampai sekarang, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini karena ini adalah hal yang sangat darurat ya. Semua orang wajib tahu, semua orang wajib mengetahui dan juga wajib aware mengetahui hal tersebut. Gitu. Kenapa? Karena pertolongan pertama diri kita dan keluarga adalah kita sendiri, gitu. Nggak bisa ke orang lain. Ya gimana bisa ke orang lain, itu kan waktu ya, tetap waktu. Gitu. Kita dulu tersedak ke sendiri. Lagi dong Pak, sakit punggung saya. Meluknya dong, berat. gitu Sobat GC ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Utamanya share sih, jangan lupa untuk share karena ini semua orang wajib tahu. Mari normalisasi orang-orang di Indonesia atau masyarakat Indonesia tahu soal apa namanya? Penanganan kegawat darurat. Penanganan kegawat daruratan gitu. Penanganan gawat darurat, normalisasi. Gitu biar apa? Karena ya tadi dari beberapa cerita yang dari beberapa berita beberapa pekan kemarin kan lumayan miris ya. Di fasilitas umum bisa ada yang meninggal karena tersedak. Ya, lumayan padahal gimana ya? Iya, banyak orang tapi hanya gitu. Ya kalau penanganan nggak salah atau nggak ngerti ya nggak terselamatkan kan. Padahal mungkin saja ya kalau kita berpikir positifnya, itu anak tuh sebenarnya mau jadi presiden nanti. Amin. Iya kan? Iya benar-benar. Tapi harus selesai umurnya karena sesuatu hal yang memang mungkin penanganannya kurang tepat atau karena nggak tahu seperti apa. Di luar takdir ya, itu sudah qadarullah gitu ya. Itu kan kita mah kalau berbicara takdir mah udah berhenti. Tapi kalau kita berbicara ikhtiar, ya kita harus maksimal gitu. Oke, kalau kayak gitu Sobat GC jangan lupa untuk like ya video ini agar bisa membantu tersebar oleh algoritma YouTube. Sobat GC yang udah nonton sampai akhir, terima kasih. Semoga tidak pernah ada kejadian-kejadian yang gimana-gimana di rumah. Sehat selalu, lancar rezekinya, dan gimana caranya Sobat GC sukses mungkin ya, selalu ya, aman, lancar. Pokoknya terus, yang terbaik lah buat guys. Jangan sampai minim literasi. Harus sering nonton atau membaca tentang jurnal kesehatan atau apalagi tentang kegawat daruratan yang praktis-praktis aja lah kalau untuk umum mah gitu, sehingga nggak panik di rumah. Kalau nggak baca minimal denger atau nonton lah ya. Minimal nonton YouTube karena ini. nggak semua orang bisa ngerti baca mungkin ya. Betul. Mungkin nonton kayak saya pribadi pun malas baca, suka nonton. Sirah Nabawiyah juga. Masya Allah. Gitu Sobat GC. Oke, kalau kayak gitu terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup video? Udah, itu aja tadi pokoknya. Tadi ingat kata-katanya, quote-nya. Kesehatan itu ketenangan adalah separuh ketenangan adalah separuh kesembuhan dan kepanikan adalah awal mula kesakitan.
Aduh, jadi lupa tadi CAB. Ya, CAB, ingat CAB. CAB. Circulation, Airway Breathing. Circulation Airway Breathing. Nanti diedit sini. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.